Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Memasuki hari kelima, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari rindukan lebih dalam lagi. Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Ini kerinduan kami, Roh-Mu terus semakin bekerja dalam kami, menyempurnakan karya-karya-Mu Tuhan dalam kami, hingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang efektif. Roh-Mu membuka zaman anugerah, di mana setiap kami yang bukan umat Israel, orang awam, tapi Tuhan urapi untuk menjadi saksi-saksi. Teguhkan oleh kebenaran firman hari ini, kami menangkap makna pencurahan Roh Kudus yang kedua bagi setiap kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini makna kedua dari pencurahan Roh Kudus. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, peristiwa pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu tidak akan pernah terhapus dalam sejarah dunia, khususnya sejarah bangsa Israel dan umat Tuhan. Alkitab mencatat dan menjadi kesaksian yang aktual peristiwa ini. Peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi tepat di hari raya Pentakosta orang Yahudi. Hari raya Pentakosta bukan hari raya biasa. Ini hari raya besar bagi orang Yahudi. Mereka diwajibkan untuk berziarah, berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta ini. Nah, oleh sebab itu, saudara tadi baca di Kisah Para Rasul,
banyak berkumpul orang-orang Israel dari segala penjuru dunia. Mereka berkumpul di Yerusalem. Di Ulangan pasal 16, hari raya ini disebut sebagai hari raya 7 minggu, yang kemudian dirayakan di hari ke-50-nya. 7 hari dalam seminggu kali 7 minggu, 49. Di hari yang ke-50 mereka merayakan hari raya Pentakosta yang diperingati sebagai hari hasil tuaian atau panen raya dari bangsa Israel, di mana Tuhan sudah memberkati mereka. Di Perjanjian Baru, Pentakosta ini diberi makna baru, karena bersama dengan perayaan hari Pentakosta Yahudi, Roh Kudus dicurahkan. Dan itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, lalu selama 40 hari, ia menampakkan diri, menemui murid-muridnya, dan pada hari yang ke-40, dia terangkat naik ke surga, berpesan kepada murid-murid supaya berdoa di loteng Yerusalem. Dan mereka berdoa di hari yang ke-10, artinya hari yang ke-50 dari kebangkitannya, Roh Kudus dicurahkan. Demikian sekarang kita peringati Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi perlu kita lihat, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, intinya hari Pentakosta adalah hari anugerah. Di Perjanjian Lama, anugerah Tuhan memberkati Israel dengan panen raya yang melimpah. Di Perjanjian Baru, anugerah, di mana zaman Perjanjian Baru dimulai. Zaman anugerah diberikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus, korban Kristus di kayu salib, sekali untuk selamanya, disempurnakan dengan pencurahan Roh Kudus. Zaman anugerah memang dinyatakan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, tetapi dimeteraikan, diproklamasikan, disahkan melalui pencurahan Roh Kudus. Saudara nanti lihat di perikop berikutnya bagaimana Petrus menginjil dan 3.000 jiwa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam pertobatan melalui kesediaan mereka untuk dibaptis. Penuaian besar-besaran terjadi bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi karena percaya. Mereka merespon pemberitaan firman. Roh Kudus bekerja membuat mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Tuhan. Jadi ini karya Roh Kudus. Saya kutip dalam Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu, anugerah Allah sempurna ketika Roh Kudus diberikan bagi gerejanya. Inilah anugerah terbesar dari Bapa bagi kita. Pencurahan Roh Kudus adalah mengawalinya, meresmikan zaman anugerah, di mana kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Zaman anugerah juga untuk setiap orang, bangsa apapun, orang apapun, untuk bisa melayani sebagai imamat yang rajani. Di mana tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah peroleh belas kasihan. Inilah zaman anugerah bagi setiap orang, segala bangsa, untuk dapat menjadi imamat rajani. Artinya, di dalam Yesus kita adalah imam-imamnya Tuhan. Untuk melayaninya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yaitu karya Injil Tuhan, di mana Tuhan menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, mati di kayu salib, bangkit, terangkat naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk setiap orang yang percaya kepadanya peroleh jalan keselamatan. Nah, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita respon zaman anugerah ini dengan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita yang diselamatkan oleh karena anugerah, kita bagikan berita keselamatan itu, anugerah keselamatan itu kepada orang lain juga. Tuhan berjanji setiap murid Tuhan yang mau menjadi saksinya akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Ini juga anugerah. Sebagai imamat rajani kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi untuk mensukseskan tugas-tugas kita. Tuhan memberkati. Mari datang nanti malam, rasakan lawatan Tuhan, zaman Roh Kudus yang akan memberikan karunia-karunia, memperlengkapi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Memasuki hari kelima, doa pencurahan Roh Kudus. Biar umat-Mu makin rindu kepada karya-Mu. Sungguhnya pribadi Allah Roh Kudus dicurahkan untuk menandai masa anugerah, di mana terbuka kesempatan bagi setiap orang, bukan hanya bangsa Israel, bangsa apa saja, untuk menerima anugerah keselamatan dan dipakai Tuhan sebagai imamat rajani. Kami mau menyambut anugerah-Mu Tuhan. Umat Tuhan hari ini biar datang dengan kerinduan akan hal ini. Menerima anugerah Tuhan. Tidak hanya diselamatkan tetapi menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Menjadi imamat-imamat yang rajani yang diperlengkapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus. Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali, Engkau memberikan mahkota bagi setiap umat-Mu yang melayani sebagai saksi-Mu, yang penuh kuasa daripada Roh Kudus. Urapi, lawat umat-Mu dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus sebentar malam. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan urapi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga bersama melayani worship leader, tim worship Tuhan, Engkau urapi mereka semua. Membawa umat Tuhan masuk penyembahan, bersekutu dengan Tuhan, dipenuhkan Roh Kudus. Karunia-karunia dilimpahkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.